Halo teman-teman, balik lagi di channel Zen Temanime. Pada video kali ini kita akan kembali membahas Overlord ya. Nah, buat para fans Overlord, semoga kalian suka dengan video kali ini. Oke, untuk topiknya sendiri kita akan membahas 41 makhluk agung Overlord atau yang lebih dikenal dengan Supreme Beings, yakni anggota dari Guild Iron Onsgol itu sendiri. Oke, di season 1 kita sudah mengetahui ya bahwa ada 41 makhluk agung dalam Guild Iron Onsgol. Namun 41 anggota Guild Iron Onsgol tersebut masih misteri hingga saat ini ya. Dari 41 anggota dari Guild Iron Onsgol, hanya ada 31 anggota saja yang sudah diperkenalkan. Dan 10 anggota sisanya masih misteri dan belum diketahui asal-usulnya. Kemudian dalam anime Overlord saat ini hanya Momonga yang masih aktif sebagai players. Guild Iron Onsgol adalah guild terbaik pada masanya dengan makam Nazarik sebagai markas utamanya atau base-nya ya. Di dalam makam Nazarik tersebut terdapat beberapa lantai yang menyimpan berbagai keindahan serta penjaga yang siap untuk bertarung di makam Nazarik. Di makam Nazarik terdapat semua perlengkapan perang ya. Harta, item, serta semua ruangan yang dijadikan tempat untuk tinggal. Banyak teknologi yang disiapkan untuk menyergap musuh serta pertahanan yang sangat kuat yang dijaga oleh para NPC Nazarik. 41 makhluk agung Overlord atau Supreme Beings dalam anime Overlord ini sebenarnya adalah anggota dari Guild Iron Onsgol yang dianggap sebagai makhluk agung oleh para NPC Nazarik. Momonga yang saat ini menjadi Iron Onsgol adalah makhluk terkuat versi NPC Nazarik. Hingga saat ini ada 31 anggota ya dari Guild Iron Onsgol yang udah diketahui seperti yang disebutkan tadi. Siapa sajakah mereka? Simak videonya baik-baik. Nomor 1, ada Iron Onsgol atau yang dikenal dengan Momonga. Momonga adalah karakter utama dari anime Overlord yang kemudian merubah namanya menjadi Iron Onsgol. Momonga adalah guild master dari Iron Onsgol itu sendiri yang dianggap sebagai makhluk terkuat di antara 41 makhluk agung oleh para NPC. Momonga adalah pencipta dari Pandora Actor yang bertugas untuk menjaga ruang harta makam Nazarik. Di dunia baru, Momonga menjadi magic caster terkuat serta memimpin makam besar Nazarik yang kemudian ia mencari informasi yang menggunakan nama Momon dan berkelana menjadi petualangan tingkat Adamante. Itu adalah tingkat petualangan terkuat di New World ya. Yang kedua ada Touchme. Touchme merupakan salah satu dari pendiri asli Iron Onsgol dan merupakan salah satu petarung terbaik dalam game Yggdrasil itu sendiri. Sebelum Iron Onsgol terbentuk, Touchme merupakan pemimpin klan dari kelompok Nen Ongol. Nen Ongol kemudian berubah nama menjadi Iron Onsgol. Dia juga menciptakan NPC yang sangat kuat dengan kepribadian yang sangat bijaksana, yaitu Sebastian. Menurut Murayama, Touchme jauh lebih lemah di light novel dibandingkan dengan web novelnya karena perbedaan kekuatan. Intinya dinyatakan dalam novel web bahwa seorang world champion seperti Touchme dapat secara merata dan sendirian menghadapi sebanyak 3 pemain tingkat atas sekaligus, 5 pemain tingkat atas rendah, atau bahkan lebih banyak pemain di bawah tingkat itu. Ingatlah bahwa kita berbicara tentang pemain level maksimalnya ya. Dalam novel ringan, sementara kita tidak benar-benar tahu kekuatan pastinya dibandingkan dengan pemain lain, dia setidaknya tidak mampu untuk menghadapi final boss sendirian ya. Meskipun dia tetap masih yang terbaik di antara yang lainnya. Dia memulai Nen Onsgol dan Iron Onsgol menjadi rumah bagi semua pemain yang dibully karena maraknya PK player. Setidaknya dalam 2 kesempatan, ia dicatat telah merekrut pemain yang hampir putus asa karena hal tersebut. Ras pasti dari Touchme tidak diketahui untuk waktu yang lama karena armor full plate yang menyembunyikan wajahnya. Cerita prolog akhirnya mengkonfirmasi dia menjadi semacam monster insekta atau belalang. Masuk akal karena dia adalah pahlawan keadilan. Sekedar informasi, jubah merah Touchme adalah item ajaib yang mengembul secara dramatis bahkan ketika tidak ada angin. Itu adalah cash item ya. Tampilannya mirip seperti Momonga yang ditunjukkan dalam kilas balik episode 3. Touchme adalah seorang pemenang sejak lahir. Ini berkebalikan dengan Ulbert Allen Olde ya. Karena itu Ulbert sangat membencinya, atau lebih tepatnya iri dengannya. Touchme memiliki kehidupan yang bahagia di real life. Dia tercatat memiliki istri yang sangat cantik, yang juga seorang teman masa kecilnya dahulu. Touchme dan Ulbert selalu berselisih satu sama lain di dalam game karena kecemburuan Ulbert terhadapnya di luar game. Sebastian tidak menyadari hal itu, tetapi sepertinya Demiurge mewarisi aspek kepribadian penciptanya ini. Dia memegang perisai pemanas kelas dewa yang disebut pemulihan bumi di tangannya.
dia juga layak disebut sebagai Master of All. Karena meskipun dia bukan tank terbaik di guild, dengan adanya buku-buku Kagama ataupun DPS fisik terbaik seperti Warrior Takemi Kazuchi atau Nishikinrai, dia masih satu-satunya anggota guild yang mampu melakukan tanking sambil memberikan banyak kerusakan secara bersamaan dengan sangat balance. Buku-buku Kagama meskipun dia sangat kuat dalam pertahanan, tapi dia memiliki DPS yang menyedihkan. Dan sebaliknya, Takemi Kazuchi dan Nishikinrai memiliki pertahanan yang buruk. Totsumi punya penyesalan tertinggi dalam hidupnya di dalam game. Kembali ketika kelompok mereka masih sebuah klan, dia secara tidak sengaja bersikap sangat egois menurut Ulbert. Dia pernah menggertak sahabat Ulbert keluar dari klan dan juga permainan secara langsung. Jadi sahabatnya sampai pensi ya. Ulbert mungkin ingin melupakannya, tapi Totsumi jelas tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Kekurangan yang dirasakan dalam dirinya inilah yang akhirnya membuatnya mundur dan membubarkan klannya, serta menawarkan Momonga sebagai pemimpin baru dari guild baru yang didirikan, yakni Ainz Olgon. Atas kelasnya, yaitu kelas World Champion, dia memperoleh skill dan dikatakan memiliki keterampilan yang sangat kuat yang dikenal sebagai World Breaker yang mengisi struktur realitas. Jadi ini versi lebih kuatnya atau upgrade-nya dari skill milik Ainz, yaitu Reality Break. Totsumi memiliki kelas spesial yakni World Champion yang mirip dengan World Disaster, tetapi bahkan lebih langka. Sampai-sampai hanya ada 9 kelas World Champion dalam gamenya. Ini ada kelas yang sangat broken ya, dengan statistik Master of All, yang cocok untuk pertahanan dan juga penyerangan. Sampai-sampai seorang juara dunia bisa bertarung secara merata melawan 3 pemain peringkat tinggi yang sama sekaligus. Pada dasarnya menjadi karakter bos dalam permainan. Totsumi dilahirkan dalam kekayaan dan mampu menjalani kehidupan nyaman, sekaligus menjadi salah satu anggota Ainz Olgon yang paling baik hati. Tambahan, karakter Sebastian dikatakan memiliki fisik seperti Totsumi di dunia nyata. Nomor 3, ada Nishikinrai, salah satu dari anggota Ainz Olgon yang juga penemu pertama dari makam besar Nazarik. Dia juga yang menciptakan NPC bernama Naberal Genma. Nah, jadi si Nishikinrai ini yang menemukan makam besar Nazarik ya, sebelum dikuasai oleh partinya si Momonga dan Totsumi. Nishikinrai memiliki senjata Susanoo, yakni sebuah ninjato besar yang panjangnya sampai dengan 3 meter. Senjata andalannya adalah Amaterasu dan juga Tsukiyomi, sepasang belati yang masing-masing bersinar dengan pancaran sinar matahari dan bulan. Dinamai menurut Dewi Matahari Shinto dan juga Dewa Bulan. Dia adalah spesialis assassin ya. Hampir semua serangan yang dimaksudkan adalah untuk menghancurkan dalam sekali pukulan. Tapi satu kali kita melihatnya benar-benar menyerang. Dia entah bagaimana sepenuhnya menghindari semua kerusakan melalui berbagai teknik ninjanya. Jika semua buff yang dimilikinya aktif, dia bisa menjadi DPS terkuat di dalam guild bersamaan dengan Takemi Kazuchi. Dalam permainan apapun yang dia mainkan, dia memiliki bakat untuk menjadi seorang assassin yang memungkinkannya untuk bergerak lebih cepat dari siapapun dan membunuh dengan sekali serang. Senjata hebatnya Susanoo adalah pedang yang sangat besar, tetapi berayun secara berlahan, membuatnya hampir mustahil digunakannya tanpa terlebih dahulu mengikat target di tempatnya. Tetapi begitu dia menyentuh target, itu akan memuntahkan jumlah kerusakan besar yang menyerupai serangan combo multi-hit. Dia juga sangat piawai dalam mendeteksi sebuah jebakan. Ini sangat cocok dengan job kelasnya yang seorang ninja. Kemampuan silumannya bisa lebih baik dan dia menggunakannya bersamaan dengan serangan tingginya untuk menghukum musuh yang lebih lemah dengan one hit kill dari belakang. Bersamaan dengan Takemi Kazuchi, dia juga seorang yang menemukan ruang bawah tanah yang akhirnya akan dipakai sebagai markas guild dari Ainz Olgon sendiri. Terus nomor 4 ada Wise Chiga, Wise 3. Wise 3 merupakan pendiri dari Ainz Olgon yang pada awalnya dia juga merupakan anggota dari Nin Olgon. Dia ikut menaklukkan makam besar Nazarik dan menjadikan hal itu sebagai pencapaian utamanya. Wise 3 dianggap sebagai salah satu dari 41 makhluk agung oleh NPC Nazarik ya. Tentu saja dia soalnya member dari Ainz Olgon juga. Wise 3 terobsesi dengan pelayan-pelayan sampai dia menjadikan protagonis manganya sebagai pelayan, Pleiades. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat perfeksionis, yang membuat asistennya menangis terhadap obsesifnya pada detail. Nomor 5 ada Warrior Takemichi. Warrior Takemichi merupakan anggota awal dari Ainz Olgon yang kemudian merubah nama menjadi Ainz Olgon. Dia menganggap Totsumi sebagai saingan terbesarnya yang kemudian ia menciptakan pedang kuat untuk bisa mengalahkannya.
Warrior Takemichi memberikan pedang yang ia buat ke NPC ciptaannya, yaitu Kokyutus, sebagai hadiah perpisahan. Kemudian ia juga dianggap sebagai makhluk agung oleh NPC di Nazarik ya, tentu saja. Seperti yang disinggung sebelumnya, dia memiliki rivalitas yang sangat kuat terhadap Touchme. Meskipun dalam setiap kali pertarungannya dia tidak pernah sekalipun menang melawannya. Tapi hal ini tidak memudarkan semangatnya. Hal itu membuatnya menjadi orang yang sangat gigih. Dia dapat melakukan tag team yang sangat hebat dengan Nishikin Rai. Dia memiliki wujud seperti samurai kuno legendaris ya. Hobi Takemi Kazuchi adalah mengotak-atik dan membuat senjata baru, menyesuaikannya untuk tujuan khusus masing-masing. Dia selalu mencari pedang pamungkas itu, di bawah keyakinannya bahwa suatu saat itu menjadi kunci kemenangannya untuk melawan Touchme. Nomor 6 ada Aizen One. Aizen One sudah bersama Touchme dari awal pembentukan Nen Olgon. Nomor 7 ada Flatfoot. Anggota dari Nens Olgon yang sudah bersama sejak awal. Kemudian ia juga dikatakan menjadi salah satu dari makhluk agung Nazarik versi NPC Nazarik tentunya. Nomor 8 ada Amanoma Hitatsu. Amanoma Hitatsu juga merupakan salah satu dari pendiri Ainz Olgon. Kemudian ia juga menciptakan NPC yang bernama Chief Blacksmith. Amanoma Hitatsu adalah seorang blacksmith. Tampaknya bertanggung jawab atas pembuatan persenjataan untuk anggota guild. Bentuknya menyerupai manusia kepiting. Dia sendiri tidak terlalu suka perkelahian ya. Dia cenderung menghindari pertarungan yang sebenarnya karena kurangnya kemampuan dalam bertarung. Terus nomor 9 ada Ulbert Einolde. Ulbert Einolde adalah salah satu dari makhluk agung Nazarik yang menyimpan sejuta misteri di lantai 7 makam Nazarik. Ada banyak rahasia yang berkaitan dengan Ulbert Einolde. Dan hingga saat ini harta karun milik Ulbert Einolde masih menjadi misteri yang tersimpan di gurun pasir lantai 7 makam Nazarik. Dia merupakan salah satu dari 41 makhluk agung Overlord di Nazarik. Kemudian ia juga menciptakan NPC yang sangat cerdas ya. Dan juga kuat tentunya, yaitu Daimler. Dia memiliki special class yakni Disaster. Sama halnya seperti Touchme yang memiliki kelas World Champion. Sebagai pemilik skill kelas bencana dunia, dia kemungkinan adalah spellcaster dan ofensif terkuat di dalam guild. Skill dari Ulbert tergolong sulit tetapi hasilnya sangat luar biasa. Meskipun merupakan kelas perapal mantra ofensif terkuat ya di dalam gamenya, yakni kelas bencana atau World Disaster, tetapi skill tersebut sangat tidak praktis untuk bermain solo karena konsumsi mana yang sangat besar dalam setiap skillnya. Pengguna kelas akan sering menggunakan item sihir sekali pakai seperti gulungan dan tongkat sihir untuk menyelamatkan mana mereka. Menggunakan mantra asli mereka hanya dalam keadaan darurat saja. Dengan sekali menggunakan Grand Scatter Trop, Ulbert mampu memusnahkan seluruh kelompok elemen yang cukup kuat, yakni level 87 sampai dengan 90 yang dipanggil oleh bos. Karena mantranya yang sangat kuat, pada dasarnya dia menjadi jaminan untuk menarik Argo. Spesialisasi Ulbert adalah memberikan burst damage yang besar dalam waktu singkat. Ulbert pernah membuat item yang dapat memanggil pasukan iblis dalam jumlah besar dengan menggabungkan 6 batu ajaib yang diberi nama tingkat 10 dari Armageddon Evil. Namun dia akhirnya menganggapnya gagal karena dia tidak bisa mengaktifkan ke-6-nya secara bersamaan. Ulbert membenci dunia dan bagaimana dunia secara tidak adil menjatuhkan orang sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berdiri. Dia kehilangan orang tuanya dalam insiden kecelakaan terkait pekerjaan karena kondisi yang tidak aman, namun pihak perusahaan selalu berusaha menutupinya. Tidak heran mengapa dia begitu terpaku pada kejahatan dan tidak percaya terhadap keadilan. Menerima kompensasi pekerja yang sangat kecil dan hampir tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sebelum dipaksa bekerja. Dia tidak akan pernah bisa bergaul dengan seorang yang memiliki semuanya. Momonga dengan cepat menyimpulkan bahwa dendamnya terhadap Touchme tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebenciannya yang gelap gulita terhadap masyarakat itu sendiri. Berikutnya ada buku-buku Cagama. Buku-buku Cagama merupakan salah satu dari 3 wanita yang berada di guild Ainz Olgon. Dia juga merupakan salah satu dari 41 makhluk agung Overlord ya versi NPC Nazarik. Di dunia nyata ia adalah pengisi suara atau seiyu ya dari Edge Game yang kemudian ia juga merupakan kakak perempuan dari Pero Ronshino. Buku-buku Cagama juga merupakan pencipta dari Dark F kembar yaitu Aura Bellafiore dan juga Mera Bellafiore. Buku-buku Cagama mempunyai job utama tank yang cukup bagus sehingga dia lebih banyak menggunakan off tank atau off healer seperti Yamaiko daripada healer utama yang berdedikasi. Sama halnya seperti hero-hero avatarnya berjenis slime. Fun fact, dia menggunakan suara yang jauh lebih dalam ketika dia marah, terutama pada Pero Ronshino. Dia biasanya menggunakan suara acting suara yang dia lakukan dengan karakter gadis mudanya.
Buku-buku Cagama ahli dalam manajemen kebencian, memungkinkan dia untuk menarik serangan ke arah dirinya sendiri dan menjauh dari rekan satu timnya. Jadi dia sangat lihai dalam provok musuh ya. Dia sepertinya juga orang yang ahli dalam manipulasi ya, memahami karakter musuh. Berikutnya ada Pororoncino. Pororoncino merupakan salah satu dari anggota Ainz Ol Gown dan salah satu makhluk agung Nazarik. Dia juga menciptakan NPC bernama Seltir yang merupakan ras vampir. Pororoncino adalah pemanah terkemuka di dalam guild. Pororoncino bahkan bisa menembak orang dari jarak setidaknya 2 km. Dari segi karakter, Pororoncino adalah seorang maniak seks. Hal ini bisa kita ketahui di sebagian besar kutipan kilas balik yang dimiliki Momonga tentang dirinya yang cenderung berhubungan dengan hentai. Suatu kali dia membeli sebuah game dan sangat ingin menikmatinya. Lalu menyadari bahwa kakak perempuannya sendiri yakni buku-buku Cagama yang juga seorang seiyu profesional lah yang mengisi suara gadis dalam game tersebut. Hal itu langsung membunuh kesenangannya dan dengan cepat mengurungkan niatnya untuk menikmati game tersebut. Rasnya sendiri adalah dari ras Birdman. Terus ada Ponetomoe. Ponetomoe adalah salah satu pemain kunci di makam besar Nazarik ya. Hal itu dikarenakan karena dia selalu mencari informasi strategi di game atau menjelajahi internet ya. Dengan begitu Nazarik bisa maju dan berkembang dengan pengetahuan yang ia miliki. Dia dianggap sebagai salah satu dari 41 makhluk agung Nazarik dan sudah bergabung dengan guild Ainz Ol Gown sejak awal. Dengan kata lain sebenarnya Ponetomoe adalah otaknya Nazarik ya. Dia ahli strategi yang sangat hebat. Terus berikutnya ada Yamaiko. Yamaiko memiliki adik yang bermain game yang sama namun memilih ras yang berbeda. Dalam dunia nyata, ia adalah seorang guru SD yang kemudian bermain game Yggdrasil yang menciptakan NPC yaitu Yuri Alpha. Yamaiko mengambil kelas raksasa. Meskipun berpenampilan mengerikan, Momonga mengatakan bahwa suara dari Yamaiko adalah orang yang baik hati dan juga lembut. Tapi hal ini malah membuatnya semakin mengerikan dan tidak balance dengan karakter yang dia ambil. Tapi meskipun demikian, anehnya Yamaiko tampaknya menyukai karakternya tersebut. Untuk karakternya bisa dibilang dia mirip seperti Yuri Alpha yang dia ciptakannya. Di relief dia adalah seorang guru pengajar. Yamaiko dikenal sebagai muscled teacher oleh rekan-rekan satu guildnya. Hal ini dikarenakan kecenderungannya untuk menyerang terlebih dahulu dalam pertarungan tanpa mengukur kemampuan kekuatan lawan. Yang paling sering dia katakan kepada temannya adalah, "Aku lupa data lawanku, jadi ayo menyerang duluan dan mundur saat mereka kuat." Jadi tipikal yang bertindak sebelum berpikir ya. Senjata khasnya adalah Iron Fist of Ward. Damage-nya sendiri cukup rendah tetapi memiliki knockback yang sangat tinggi. Sebagai healer dia sangat berguna. Mantranya mempunyai regenerasi yang tinggi dan juga dia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Terus ada hero-hero. Ini di season 1 kita juga udah lihat ya karakter hero-hero yang slime itu ya. Ia juga menciptakan NPC yang bernama Solution Epsilon. Hero-hero berpenampilan seperti slime berwarna biru, bentuknya tidak beraturan. Spesiesnya adalah Elder Black Oath, salah satu jenis slime yang paling kuat. Hero-hero cukup menakutkan dalam pertarungan. Dia tidak bisa memberikan banyak kerusakan, tetapi asamnya sudah cukup kuat untuk melarutkan peralatan dan senjata apapun. Bahkan mengabaikan kekebalan, membuatnya menjadi mimpi buruk mutlak bagi para pemain yang mengandalkan peralatan. Kalian bisa bayangin ya, senjata yang kalian beli di dalam game dengan mahal-mahal, waktu berhadapan dengan dia bisa langsung meleleh. Terus ada Tabula Simaragdina. Di dunia nyata, Tabula memiliki hobi menonton film horor yang membuat ia mengkreasikan hobinya di dalam game. Dia memiliki andil yang cukup besar dari mekanisme makam besar Nazarik, yaitu sekitar 20%. Itu sangat banyak ya. Tabula merupakan salah satu dari makhluk agung yang merupakan pencipta dari NPC bernama Albedo, Nigredo, dan juga Rubedo. Tabula Simaragdina, dia terkenal karena sangat teliti dan membiarkan minat khususnya mewarnai kreasinya. Dia dikatakan suka membuat karakter yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan bentuk mukanya. Dalam penciptaan Albedo untuk menjadi Lady of War yang elegan dan pantas, sementara juga menjadi pelacur total karena dia adalah penggemar dari Gap Moe. Yaitu intinya ketidaksesuaian antara penampilan maupun perilaku karakter dan kepribadian sejatinya. Tabula Simaragdina memiliki beberapa hobi yang tidak biasa seperti film horor. Selain film horor, dia juga penggemar banyak TRPG yang mengajari Momonga tentang banyak mitologi. Dia dikatakan seorang yang kecanduan kompleksitas, baik itu sistem keamanan, desain, perlengkapan, ataupun halaman profil karakter. Anda dapat mengetahuinya dari dia jika memiliki ciri khas ini. Meskipun Ainz Ol Gown adalah guild yang penuh dengan segala macam seniman, pembuat kode, dan penulis berbakat,
Kreasi akhirnya menyedot bagian besar kuota dari data Nazarik, sampai akhirnya dia membeli item toko uang untuk menaikkan batas sebagai cara meminta maaf. Kelas dari tabula Simaragdina sendiri adalah Jutu Humanoid, yakni humanoid dengan kepala gurita. Dia memiliki gelar Red Baron, yang berarti alkamis hebat. Dia juga adalah seorang trap master, sistem keamanan dan jebakan Nazarik yang paling terkenal semuanya dirancang olehnya. Dan bakatnya dalam ketelitian sangat mendukung dirinya dalam hal ini. Terus ada variabel talisman. Ia juga pernah menjadi bagian dari klan Ainz Ooal yang kemudian bergabung kembali dengan Ainz Ooal. White Brim. White Brim merupakan kepala bagian desain untuk pembuatan kepala pelayan homunculus yang bekerja untuk makam besar Nazarik. Kemudian berikutnya ada Ankuru Mochi Mochi. Ankuru Mochi Mochi merupakan anggota dari Ainz Ooal wanita dan dia dianggap sebagai makhluk agung oleh NPC Nazarik. Dia menciptakan NPC yang bernama Eclair and pastonya Circle Quenko. Terus ada Genjiro. Genjiro adalah salah satu dari 41 makhluk agung Overlord versi NPC Nazarik. Ia juga merupakan pencipta NPC yang bernama Entoma Versla Zeta. Kemudian ada Shizuten Suzaku. Shizuten Suzaku merupakan anggota dari Ainz Ooal yang dianggap sebagai salah satu dari makhluk agung Nazarik. Informasinya masih sangat minim ya. Terus ada Lucifer. Lucifer merupakan anggota dari guild Ainz Ooal. Ini juga sudah disindir dalam season 2 anime Overlord-nya. Lucifer adalah orang yang sangat jahil di dalam guild. Ainz sendiri terang-terangan tidak terlalu menyukainya, atau lebih tepatnya kesal terhadap karakternya. Dia memiliki kecenderungan untuk menciptakan hal-hal yang menyerang rekannya sendiri. Dalam databook menjelaskan bahwa dia tidak benar-benar jahat, tetapi dia tidak menyadari bahwa tingkahnya membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Terus ada Blue Planet. Blue Planet adalah orang yang berjasa dalam menghias langit di lantai 6 makam Nazarik. Dia pernah disinggung oleh Momonga di awal episode di season 1. Terus ada Neareta dan juga Nubo. Informasi tentang mereka juga sangat minim ya. Terus ada Belfire yang menciptakan hutan lebat di area SPA restoran dan bersama dengan Blue Planet. Kemudian Belfire memiliki nasib yang tragis ya teman-teman. Jadi dia mengetahui informasi terkait perusahaan. Ya itu informasi yang sangat penting dan krusial, dan hal itu membuatnya terbunuh di dalam real life. Ya kalian bisa membayangkan sendiri gimana kira-kira ceritanya. Mungkin itu seperti ya di dalam dunia nyata kita masih seperti itu ya. Dia diketahui dibunuh di bawah salah satu perintah 8 perusahaan besar Jepang sebelum Satoru ditarik di dunia baru. Sebagai kesatria sihir, Belfire bisa menggunakan pedang dan mantra dalam pertempuran. Sebagai konsekuensi dari membagi fokusnya antara skill warrior dan magic caster, Belfire terlihat di bawah standar di antara keduanya, terutama pada level 100. Dia mengimbanginya dengan menjadi player yang terampil. Terus ada Tigress Empirate, salah satu dari klan Tosmi, dan kemudian bergabung dengan Ainz Ooal dan dianggap sebagai salah satu makhluk agung. Terus Suratan, ini juga kurang banyak informasi tentangnya ya. Terus ada Basking Makongawa, salah satu makhluk agung Nazarik yang merupakan pencipta dari NPC bernama Lupus Regina Beta. Terus ada Temperance, dia juga salah satu dari Supreme Bank atau 41 makhluk agung Nazarik yang menciptakan NPC bernama Chemol. Terus ada Granite, salah satu Super Bank yang menyumbang NPC bernama GC 2128 Delta atau lebih dikenal dengan Jisu Delta. Oke, itu adalah 31 player yang udah diketahui nama maupun sedikit informasinya ya. Jadi kembali yang sudah kita singgung tadi, 41 anggota agung Overlord adalah anggota dari guild Ainz Ooal itu sendiri ya. Jadi NPC Nazarik menganggap mereka semua para player yang berada di guild Ainz Ooal adalah makhluk agung karena mereka adalah pencipta dari para NPC tersebut. Nah, hingga saat ini baru ada 31 makhluk agung ya. Nah, untuk ke-10 sisanya itu masih benar-benar misteri dan namanya sendiri belum disebutkan sama sekali. Untuk itu kita tunggu aja kelanjutan perkembangan dari light novelnya. Oke guys, cukup sekian untuk pembahasannya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa buat bantu like, subscribe, dan juga share videonya ke teman-teman kalian. Untuk next pembahasan kalian bisa komentar saja di bawah ya. Oke, cukup segitu saja and see you.